وأصحابه والتابعين إلى يوم القيامة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أما بعد, para mahasiswa, mahasiswi di kelas ini seluruhnya, yang mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, ya, panjang umur, serta dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita membuka perkuliahan di sore hari ini dengan membaca Ummul Quran, Suratul Fatihah, dan doa sebelum belajar. Kita niatkan perkuliahan ini sebagai kewajiban kita untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah diniati seperti itu, mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang berkah dan bermanfaat, dan proses perkuliahan ini itu diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh perkuliahan harus kalian niati untuk ibadah, ya. Niati untuk ibadah. Nanti barang siapa yang keluar rumahnya untuk menuntut ilmu, walaupun hari ini man kharaja bi talabil ilmi, ya. Barang siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, barangkali hadis tersebut interpretasinya untuk pembelajaran di masa pandemi itu melalui media, platform-platform yang lainnya. Jadi bukan lagi kita menggunakan sepeda motor, mobil, dan lain sebagainya, tapi ya ini media juga, ya, media untuk saling bertemu. Seluruhnya, jadi diniati seluruh perkuliahan yang kalian ikuti itu diniati ibadah, ya. Diniati untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatnya adalah menuntut ilmu itu adalah perintah Allah, ya. Dalam rangka kita semua menjalankan seluruh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Berusaha, berupaya pelan-pelan, ya, sambil ya memperbaiki, ya, hal-hal yang kurang. Diniati ibadah, kalau diniati ibadah nantinya insya Allah berkah, ya. Insya Allah berkah, ilmu yang dapat walaupun sedikit, mudah-mudahan berkah. Apalagi kalau kita berbicara terkait efektivitas, kemudian yang nantinya kualitas perkuliahan daring, yaitu banyak teori yang menyebut, dan itu semua tidak lebih dan tidak kurang, pada intinya kita memohon ilmu yang manfaat dan berkah, ya. Walaupun keadaannya demikian, mudah-mudahan tidak mengurangi substansi dari seluruh mata kuliah yang diajarkan. Nah, itu aja. Karena diniatinya semuanya ibadah. Ala hadiniyah wa likulli niyatin shalihah wa hadratin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahlihi. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadika shalihin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadika shalihin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadika shalihin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Para mahasiswa-mahasiswi, kemudian silahkan kita membuka Quran surat Al-Waqi'ah. Quran surat Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah itu setelah surat Ar-Rahman. Sudah dibuka ya? Silakan dimulai sama Mas Aryo. Baca surat Al-Waqi'ah ayat 1 sampai dengan 10. Begitu dan seterusnya dilanjutkan oleh temannya. Oke, baik, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadzibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbassa wa kuntum azwajan thalathah فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون. Ya, lanjut siapa yang mau? Pasya bisa. Oke, bentar. Dia ayat 10 ya? Ya, sekarang 11 sampai 20. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من
من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون صدق الله العظيم. Lanjut mungkin ke Regata. Bismillahirrahmanirrahim. Wala mitairin yashtahun wahur in ka'amsalil ru'yil maknun jazaan ya'malun wa yasma'una wawala ta'sin illa kilam salama wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin mahdud watal mansur wazillim mamdud. Mungkin boleh lanjut ke Sabi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'in masku wa fakihatin katsira la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushin marfu'ah inna ansha'nahunna insha'a waja'alnahunna abkara fa'atruba li ashabil yamin sullatun minal awwalin wa tullatun minal akhirin. Shadaqallahul adzim. Bisa lanjut Nadia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ashabus shimali ma ashabus shimal fi samumin hamim wa dhillim min yahmum la baridin wa la karim innahum kanu qabla dhalika mutrafin wa kanu yusirruna ala jinsil azim wa kanu yaquluna أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. Sadaqallahul adzim. Mungkin bisa lanjut Elida. Maaf Pak, saya lagi halangan. Lanjut baca aja Pak. Lanjut yang lain aja. Hafiz Pak.
Ayat 41 berarti ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa innakum ayyuhal dalunal mukazzibun. La akiluna min syajarin min zaqqum. Famali'una minhal butun. Fasyaribuna alaihi minal fasyaribuna syurbal him. Hada nuzuluhum yaumaddin. Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun. Afara'aytum ma tumnun. A'antum takhluquna nahu am nahnul khaliqun. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Sadaqallahul azim. Lanjut ke Rahmanda saya SD. Bismillahirrahmanirrahim. Ala an nubaddila amsalakum wa nusyi'akum fima la ta'lamun. Walaqad 'alimtumun nash'atal ula falawla tadhakkarun. Afara'aytum ma tahrusun. A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Law nasha'u laja'alnahu hutaman fadaltum tafakkahun. Inna lamukramun bal nahnu mahrumun. Afara'aytumul ma'al ladzi tashrabun. A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Law nasha'u Ya, sepertinya terlempar ya. Iya, Pak. Assalamualaikum Pak, kedengaran Pak. Oh iya, Maaf Pak tadi sudah. disconnect. Oke. Saya lanjut Pak. Tadi sampai ayat berapa Pak? Kedengarannya Pertengahan. tengahan. Mm-mm. Afara'aytum ma tahrusun. A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Law nasha'u laja'alnahu hutaman fadaltum tafakkahun. Inna lamuzramun bal nahnu mahrumun. Afara'aytumul ma'al ladzi tashrabun. A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul
munzilun law nasya'u ja'alnahu jajan falawla tashkurun. Lanjut ke Torik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. Kita lanjut ke Hilmi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afabihadzal hadisi antum mudhinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukazzibun. Falaula idza balagatil hukum wa antum fi nabizin tanzurun. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Falaula in kuntum ghayra madini tarji'u naha in kuntum shadiqin fa amma in kana minal muqarrabin farahu warah tanumnu wa jannatun na'im wa amma in kana min ashabil yamin. Sadaqallahul azim. Lanjut ke Diki Purwanto. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasallamul laka min ashabil yamin. Wa amma in kanna minal mukatsibina solin. Wa nusullu min hamim. Wa tasliyatul jahim. Innaha salawal haqul yakin. Wasabbih bismi rabbikal azim. Shadaqallahul adzim. Silahkan Regata baca doa setelah baca Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Saya boleh sambil baca, nggak salah ini belum Boleh. tahu. Boleh. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana alaili wa nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillah. Terima kasih semua yang telah membaca. Mudah-mudahan yang membaca dan yang mendengar mendapat syafaat dan keberkahan Al-Quran. Saya akan mengabsen
di absen dulu. Mohon nama-nama yang di absen menjawab. Laki-laki hadir, perempuan hadiroh. 3 kali saya panggil ya. Anissa Maharani. Hadir. Hadir. Gita Arundati. Hadir. Sarah Nabila. Hadir, Pak. Adela Nazwa. Hadiroh. Rafa Marcela. Hadiroh. Elida Aprila. Hadiroh. Rafa Marcela. Nadia Amanda. Hadiroh. Hafiz Ahmad. Hadir, Pak. Rahel Putrindayo. Hadir, Pak. Regata Lara. Hadir, Pak. Kansa Aura Paramita. Hadiroh. Aryo Fandi. Hadir, Pak. Raisa Salma. Hadiroh. Ini yang dicoba dalam absen ini on cam dulu biar terlihat. Yang tidak ada halangan silakan on cam dulu. Hilmi Ammar. Hadir, Pak. Ataya Hanun. Hadiroh. M. Hasnan Rashid. Hadir, Pak. Erwanda Dewa. Sudah keluar, Pak. Oh iya. Laili Angelina. Hadiroh. Tri Inayah. Hadiroh. Keisa Almira. Hadiroh. Diki Purwanto. Hadir, Pak. Rahmanda Fayas. Hadir. Sabrina Nur Fajriani. Sabrina. Keluar ya? Kayaknya ada kendala koneksi, Pak. Tapi tadi dia baca Al-Qi, Pak. Oke. M. Arbianka. Arbianka sudah keluar juga, Pak. Oke. Tarik Ahmad Baihaqi. Hadir. Farah Fabiola. Hadir. Midat Pasha. Hadir, Pak. Arya Denandra. Hadir, Pak. Aulia Rahman. Hadir, Pak. Kemudian tolong ketua kelas print screen. Semuanya on kamera. Dua kali berarti ya. Yo, on kamera yo. Yang belum masih banyak. Ini yang nggak ada halangan on kamera dulu. Kecuali
Ada halangan, izin di chat, boleh. Kalau enggak, absennya dipertimbangkan. Ataya, Sarah Nabila, Keisa, Rahmanda Fayas, Rahel, Volontoro, Ataya, oke lah, langsung aja. Nggak apa-apa. Saya Baba ya, Pak. 1, 2, 3. Oke, sebentar Pak, cek dulu. Pemateri hari ini siapa? Saya dan Diki, Pak. Membahas apa? Materi. Mengenal Allah melalui ayat kauniyah, Pak. Mengenal Allah melalui ayat kauniyah. Baik. Silahkan dipresentasikan pada kelompok yang bertugas. Selain pemateri, boleh off cam. Izin share screen, Pak. Apakah sudah terlihat? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafiz Ahmad Fauzan dari kelompok 8. Ingin mempresentasikan mengenai cara mengenal Allah melalui ayat kauniyah. Di sini saya bersama rekan saya, Diki Purwanto. Oke, jadi pada presentasi kali ini, materi yang akan kita bahas pertama adalah cara mengenal Allah melalui belajar dari ulul albab, kemudian dengan merasakan kehadiran Allah di balik materi, lalu Allah meliputi ruang waktu dan jagat raya, lalu dari mana munculnya kehidupan, dan yang terakhir Allah meliputi horizon kesadaran. Sebelum kita mulai dengan cara-cara mengenal Allahnya, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu ayat kauniyah. Nah, secara definisi, ayat kauniyah itu adalah ayat-ayat di Al-Quran yang menjelaskan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta ini. Di Al-Quran terdapat sekitar 800 ayat kauniyah. Nah, kenapa sih penting untuk mempelajari kekuasaan Allah dari ayat kauniyah ini? Yang pertama itu gara-gara agama itu nggak bisa lepas dari ilmu. Ilmu itu alat untuk memahami agama, dan dengan menguasai ilmu, kita dapat mendapat kedalaman dari agama. Seperti yang sudah dibahas dari presentasi minggu lalu, ilmu pengetahuan atau sains sangat erat ya keterkaitannya dengan agama. Nah, jadi bagaimana cara kita mengenal Allah melalui ayat kauniyah? Pertama dari ulul albab. Menurut Al-Quran sendiri, ulul albab adalah orang yang selalu mengingat Allah dan senantiasa memikirkan ciptaannya. Itu dijelaskan di surat Al-Imran ayat 190 sampai ayat 191. Dan ulul albab itu juga orang-orang yang dapat mengambil hikmah dari Al-Quran. Jadi dapat disimpulkan bahwa ulul albab itu merupakan orang yang berpikir secara ilmiah dan memiliki spiritualitas yang mendalam sehingga dapat memperoleh hikmah dari segala ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta ini. Nah, sesungguhnya Allah ini sangat memuliakan orang-orang yang mempunyai kualitas sebagai ulul albab dan sangat mendorong umatnya menjadi seorang ulul albab. Seorang ulul albab,
akan menyerahkan seluruh potensi intelektualnya untuk memahami ciptaan Allah dan merasakan kehadiran Allah dalam ciptaannya yang mulia di alam semesta ini. Selanjutnya adalah merasakan kehadiran Allah di balik materi. Menyamani kehadiran Allah itu mirip prinsipnya dengan kita mempercayai keberadaan atom. Misalnya, kan dari zaman dulu itu orang berpikir kan ya, apa itu penyusun materi, apa hal terkecil dari suatu benda gitu kan ya. Dan setelah diteliti, orang-orang kayak John Dalton, terus Rutherford gitu kan mempunyai teori atom masing-masing kan ya. Cuman sampai saat sekarang bahkan dengan mikroskop elektron terkecil pun atom sendiri masih belum terlihat kan ya. Dan atom itu kalau kita ingin percaya atom itu hanya dengan efek-efek hasil atom itu sendiri. Dan kalau misalnya orang ditanya, emang atom itu kayak gimana sih? Kan kita hanya bisa mengamati efek-efek hasil atom itu. Nah, mengimani kehadiran Allah itu mirip prinsipnya dengan tadi. Kalau kita nggak percaya dari awal dan menutup diri dari keberadaan Allah SWT, maka Allah SWT akan menutup hati kita sama sekali dari kebenaran dan tidak akan merasakan keberadaan Allah. Ini dijelaskan di dalam surat Al-An'am ayat 103 yang berbunyi, dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala yang kelihatan dan dialah yang maha halus bagi maha mengetahui. Ini Al-Quran mengajari kita untuk merasakan kehadiran Allah sebagai Tuhan yang maha halus. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian selanjutnya. Yang pertama, Allah meliputi ruang waktu jagat raya. Jadi alam semesta tidak hanya terdiri dari ruang dan waktu, tapi juga terdiri dari hal yang lebih substansial, yaitu materi dan energi. Ruang dan waktu adalah konsekuensi dari materi yang berdinamika mengembang ke segala penjuru alam semesta. Jadi dengan kata lain, jika materi tidak merenggang, tidak akan terbentuk ruang. Demikian pula dengan variabel waktu, ia terbentuk dikarenakan materi-materi menyusun alam semesta yang bergerak. Jika materi-materi itu tidak bergerak, alias diam, maka tidak ada waktu dan semua isi alam semesta menjadi statis. Ilmuwan ateis Stephen Hawking berasumsi bahwa fluktuasi kuantum bisa menyebabkan munculnya waktu bersamaan dengan ruang. Namun, asumsi tersebut dinilai rancu karena fluktuasi itu adalah besaran yang bergerak seiring waktu. Artinya, jika materi kuantum sudah bisa berfluktuasi, maka dengan sendirinya sudah ada waktu. Nah, hal tersebut membuktikan bahwa ruang dan waktu bisa pasti bukan muncul dari fluktuasi kuantum, melainkan sebelum itu. Ruang dan waktu penyusun alam semesta itu muncul seiring dengan materi dan energi. Hal tersebut membuktikan bahwa sains masih kebingungan untuk menjelaskan dari mana asal-muasal energi yang sangat besar di alam semesta. Next. Nah ini, partikel Higgs boson. Pada beberapa waktu lalu, ilmuwan menemukan bahwa ada sebuah partikel yang diyakini bertanggung jawab atas munculnya materi awal di alam semesta, yaitu partikel Higgs boson. Namun hal tersebut menimbulkan beragam pertanyaan, seperti siapa yang memunculkan partikel itu, siapa yang mendesain program informasi dalamnya, dan sebagainya. Para ateis menghindari suasana yang sangat memesona itu, dengan memutus mata rantai penelusuran lebih dalam kepada sesuatu yang maha agung di baliknya. Semua variabel alam semesta, yaitu ruang, waktu, materi, dan energi, semata-mata hanya benda mati yang tidak punya tujuan. Namun bagi para spiritualis, hal ini sudah cukup menjadi bukti bahwa ada Allah Tuhan yang telah menciptakan segalanya. Next. Allah berfirman dalam Quran surat Fussilat ayat 53-54 yang artinya kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri sehingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tiadakah cukup bahwa sungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Ingatlah bahwa sungguhnya mereka berada di dalam keraguan tentang pertemuan dengan Tuhan mereka. Ingatlah bahwa sungguhnya Dia Maha meliputi segala sesuatu. Next. Nah, dari mana munculnya kehidupan? Misteri besar lain yang dalam kehidupan manusia adalah tentang munculnya makhluk hidup di planet bumi. Orang-orang ateis menyebutnya sebagai peristiwa yang terjadi dengan sendirinya lewat seleksi alam secara evolutif atau by natural selection. Sedangkan orang-orang beragama menyebutkan sebagai hasil ciptaan Tuhan atau by design. Nah, pemikiran orang ateis ini diwakili oleh Richard Dawkins yang menggunakan teori evolusi
Darwinian yang telah disesuaikan dengan perkembangan teori genetika. Sangat pemikiran orang beragama masih berbeda-beda antara satu agama dengan agama yang lainnya. Nah, hal ini itu menjadikan perdebatan antara kedua kelompok teis dan ateis ini menjadi bias. Next. Para kaum ateis beranggapan bahwa tidak ada campur tangan pihak lain dalam proses evolusi. Dalam hal ini sebenarnya Dawkins dan para ilmuwan ateis hanya menghindari kesulitan karena mereka menganggap adanya Tuhan dalam seleksi alam hanya akan menimbulkan kompleksitas. Misalnya mereka berpendapat bahwa jika makhluk hidup diciptakan oleh Tuhan, maka semestinya tidak ada yang terlahir cacat. Oleh karena itu mereka berasumsi sebaiknya tidak usah ada Tuhan saja dalam proses kemunculan makhluk hidup. Alasan semacam itu seharusnya tidak dijadikan dasar atau pijakan dalam membuat kesimpulan yang pasti dalam menyikapi seleksi alam. Hanya karena mereka lebih suka yang sederhana dan menjauhi yang kompleks, lantas mengorbankan kebenaran realitas demi menghindari kompleksitas yang berada di luar jangkauan kemampuannya. Padahal di kompleksitas itulah sebenarnya ia berpotensi untuk bertemu dengan Allah, Tuhan yang Maha Pencipta lagi Maha Berilmu. Next. Allah meliputi horizon kesadaran. Pakar neuroscience ateis Sam Harris menganggap bahwa Tuhan itu tidak ada karena neuroscience tidak bisa dibuktikan. Para ilmuwan ateis menganggap bahwa Tuhan hanyalah ilusi belaka yang tidak jelas dan tidak pasti. Mereka juga menganggap bahwa agama akan kehilangan posisinya seiring dengan kemajuan sains. Orang-orang ateis menyebut kesadaran itu sebagai bagian yang tak terpisahkan dari otak, sedangkan orang beragama menyebut otak hanya sebagai media atau gerbang memasuki alam kesadaran, karena kesadaran bersumber dari sesuatu yang lebih dalam, yaitu ruh. Next. Sebagai manusia, kita harus memiliki kesadaran. Kesadaran bukan hanya yang dikendalikan oleh otak, melainkan juga dari kesadaran yang lebih halus, misalnya di tingkat seluler, nukleus, molekuler, atomik, dan seterusnya. Sebuah kesadaran universal yang telah meliputi segala ekstensi di alam semesta. Oleh karena itu, kita tidak boleh gegabah dalam berpikir bahwa keberadaan Tuhan hanya dikaitkan dengan kebutuhan kognisi kita yang tidak mampu menyangkaunya. Allah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa hanya ada dua kemungkinan bagi orang yang demikian, yaitu antara ilmunya belum sampai atau mereka sengaja berpaling dan menyembunyikan fakta dengan meletakkan asumsi yang bersifat pesanan, agar mereka tidak perlu mengakui Tuhan sang pencipta alam semesta ini. Next. Allah berfirman dalam Quran surat Yusuf ayat 10, dan banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah di langit dan di bumi, yang mereka melaluinya sedang mereka berpaling daripadanya. Ini maksudnya itu, bila manusia mau berpikir jernih, sebenarnya pengajaran tentang tanda-tanda kekuasaan Allah itu ada di sekitar mereka. Allah menegaskan dan berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di langit dan di bumi sebagai pengajaran yang setiap saat mereka lalui dan saksikan, namun mereka berpaling darinya tanpa mengambil pelajaran. Dan keberpalingan itu membuat kebanyakan dari mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka mempersekutukannya dengan yang lain. Next. Kesimpulan dari materi pada hari ini yaitu ada dua cara utama yang bisa kita tempuh untuk mengenal Allah, yaitu melalui tafakur ayat-ayat kauniyah dan tadabbur ayat-ayat syariah. Yang dimaksud dengan ayat kauniyah yaitu tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan yang terdapat pada alam semesta berupa berbagai peristiwa, kejadian, dan fenomena yang kita rasakan atau kita saksikan. Dengan memperhatikan bagaimana dinamika kehidupan di bumi, berbagai fenomena alam, bahkan apa yang terjadi dalam diri kita sendiri, kita akan menemukan bahwa mustahil segala sesuatu itu ada, kecuali ada pula yang menciptakannya. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, kita harus yakin bahwa Allah yang Maha Pencipta lah yang menciptakan dan mengatur alam semesta dan seisinya. Next. Ini ada video tentang saya izin off cam ya Pak, habis kalau buka YouTube takut nge-lag. Ya, silahkan. Suaranya udah ada belum? Masuk suaranya.
Suaranya hilang. Gak ada suaranya ya? Sebentar lagi. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar Kofizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kofizen yang saya banggakan, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Allah adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan buktinya kepada manusia secara langsung. Bukti yang dimaksud adalah bukti yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Dalam dunia keilmiahan, maka Anda akan menemukan sebuah istilah, yaitu empiris. Empiris adalah segala sesuatu bisa dikatakan sebagai sesuatu yang ilmiah kalau bisa dibuktikan secara faktual atau secara nyata. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala mencantumkan ayat-ayat kauniyah sebagai petunjuk kepada manusia bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan langit dan bumi. Maka di beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan bukti kepada manusia bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dengan sebuah bukti. Pertama, ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma." Apakah orang-orang kafir tidak melihat bahwasanya langit dan bumi dahulu adalah satu yang padu, kemudian kami pisahkan keduanya? Ini adalah salah satu bukti tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta langit dan bumi mengetahui betul seluk-beluk ciptaannya, dari apa ia diciptakan dan bagaimana dia diciptakan. Dan ini adalah satu hal yang bisa dibuktikan oleh para ilmuwan. Para peneliti telah menemukan fakta bahwa dahulu langit dan bumi adalah satu benda padat yang sangat luar biasa kepadatannya. Lalu benda padat ini mengalami singularitas. Kemudian dia mendentum dan terbentuklah jagat raya yang seperti saat ini kita lihat. Dan ini adalah satu fakta yang tidak bisa dipungkiri lagi. Dan ini tidak dijelaskan dalam kitab suci manapun kecuali di dalam Al-Quran. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan was-samaa'a banainaha bi'aidi wa inna lamusi'un, dan langit kami ciptakan dengan kedua tangan kami dan sungguh kamilah yang meluaskannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengklaim bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan buktinya. Ini jelas. Was-samaa'a banainaha bi'aidi wa inna lamusi'un. Dan langit kami ciptakan dengan kedua tangan kami dan kami betul-betul meluaskannya. Sebagai konsekuensi dari singularitas di awal penciptaan langit dan bumi, maka pada hari ini sampai saat ini langit itu terus meluas, dan itu sudah dibuktikan oleh para ilmuwan. Buktinya apa? Dilihat dari jarak antar bintang gemintang. Jarak antara satu galaksi dengan satu galaksi yang lain itu semakin menjauh. Ada jarak yang semakin menjauh antara detik demi detik, jam demi jam, waktu demi waktu. Yang ini menunjukkan bahwa alam semesta, langit itu terus meluas. Makanya ketika Al-Quran memberikan sebuah informasi kepada manusia, pastilah informasi itu adalah sesuatu yang pasti bisa dibuktikan oleh ilmiah. Karena Allah Subhanahu wa taala memahami sifat manusia. Sifat manusia itu dari dahulu adalah tidak percaya kepada sesuatu kecuali sesuatu itu bisa dibuktikan. Kalau Anda pernah berbicara atau pernah bertemu dengan orang-orang yang mempunyai pandangan filsafat empirisme, maka mereka pasti mengatakan satu kebenaran akan dianggap benar ketika ia bisa dibuktikan. Maka sebuah keyakinan, sebuah agama, sebuah konsep ketuhanan, kalau dia tidak bisa dibuktikan, maka dia tidak bisa dikatakan sebuah kebenaran. Bahkan Tuhan sekalipun ketika dia tidak bisa menjelaskan bagaimana dia menciptakan makhluknya,
maka dia tidak layak dianggap sebagai Tuhan. Ini kata orang-orang yang mempunyai pandangan filsafat empirisme, dan saya pernah bertemu dengan orang-orang yang seperti ini. Maka ketika saya berbicara dengan mereka, termasuk dosen saya dulu, dosen filsafat saya dulu mengatakan begini, saya adalah orang yang rasional, saya percaya kepada sesuatu yang rasional yang bisa dibuktikan. Kalau Tuhan yang menciptakan langit dan bumi tidak bisa menjelaskan bagaimana dia menciptakan langit dan bumi, itu konyol. Kata dia seperti itu konyol. Kenapa konyol? Kalau dia mengaku, Tuhan itu mengaku yang menciptakan langit dan bumi, tapi dia nggak ngerti bagaimana cara menciptakan langit dan bumi, itu sama seperti orang jual nasi goreng tapi nggak tahu bumbu nasi goreng itu apa. Kan lucu. Nah, sedangkan dalam penciptaan langit dan bumi itu bukan tercipta seperti sulap yang langsung terjadi begitu saja, tidak. Tetapi ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, di situ Tuhan menetapkan hukum-hukum fisika yang sangat rumitnya luar biasa, dan itu tidak akan pernah terjadi hanya dalam sebuah kata kebetulan. Maka Tuhan yang benar adalah Tuhan yang bisa menjelaskan bagaimana proses terjadinya langit dan bumi secara benar. Kalau dia tidak bisa menjelaskan bagaimana langit dan bumi itu dimulai, maka dia tidak layak dikatakan sebagai Tuhan. Maka filsafat empirisme inilah yang menjadi satu hal yang membuat saya terus mencari kebenaran tentang Al-Quran. Apakah betul Al-Quran ini bisa dibuktikan atau tidak? Karena saya sendiri mengambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab." Itu yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada manusia. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, bergantinya siang dan malam, itu ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berfikir. Nah, makanya orang-orang yang beriman itu juga tidak boleh dia beriman secara buta begitu saja tanpa mempelajari Al-Quran, tanpa mempelajari alam di sekitarnya. Itu menjadi satu kecacatan, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menganjurkan kepada manusia untuk melengkapi pengetahuannya, bukan hanya semata-mata pengetahuan agama, tetapi juga pengetahuan tentang alam sekitarnya. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan, khalaqas samawati bi ghairi amadin tarunaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa batha fiha min kulli dabbah wa anzalna minas samai ma'an fa ambatna fiha min kulli zaujin karim. Dia yang menciptakan langit tanpa tiang, dan kamu melihat itu, dan dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi supaya bumi tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakkan padanya segala jenis macam binatang, dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuhan-tumbuhan yang baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Allah yang menciptakan langit tanpa tiang, dan satu klaim dari Allah Subhanahu wa taala ini adalah satu hal yang mutlak kebenarannya, karena para ilmuwan sendiri telah menyatakan bahwa langit tidak ada tiangnya. Langit itu seperti sebuah balon yang ditiupkan. Dia terus berkembang, dia terus meluas. Maka tidak mungkin baginya ada tiang di dalamnya. Nah, ini bertentangan dengan keyakinan-keyakinan kaum pagan yang telah hidup ribuan tahun yang lalu, yang meyakini bahwa langit itu seperti tutup panci yang diletakkan di atas bumi yang ditopang oleh beberapa tiang-tiang sangat besar. Dan itu sudah Allah Subhanahu wa taala bantah dengan mengatakan Allah menciptakan langit tanpa tiang, dan itu sudah dibuktikan secara ilmiah. Maka koefisien yang saya banggakan, kita berikan sebuah pertanyaan kepada orang-orang kafir. Bisakah mereka membuktikan kebenaran kitab mereka? Karena telah terbukti bahwa semua klaim di dalam Al-Quran itu bisa dibuktikan. Maka kita katakan, ini kitab kami, bagaimana dengan kitab kalian? Bisakah dibuktikan? Silahkan dibuktikan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.
Oke, ini daftar pustaka dari PPT ini. Next. Oke, terima kasih. Sudah selesai. Ya, barangkali ada mau. Oke, langsung dibuka aja ya sesi tanya jawabnya. Yang pengen bertanya bisa langsung raise hand aja. Ya, silakan Renata. Iya, mau nanya. Tadi kan ada dua cara ya untuk lebih mengenal Allah. Nah, dari dua cara itu, kalau menurut kalian tuh cara mana yang lebih efektif dan kayak kelebihannya gitu? Next. Oke, makasih Renata. Kita tampung dulu ya. Bisa lanjut ke Nadia. Oke, makasih Hafiz. Saya Nadia Mana dari Teknik Kimia 2021. Mau nanya, tadi kan dijelaskan bahwa sebagai manusia kita harus memiliki kesadaran. Boleh tolong jelasin lebih lanjut nggak kira-kira kesadaran itu maksudnya akan hal apa aja dan apa manfaat yang bisa kita peroleh sebagai seorang muslim ketika kita berhasil memiliki kesadaran tersebut. Terima kasih. Oke, makasih Nadia. Bisa dilanjut Hilmi. Izin bertanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Hilmi Darmawan dari Teknik Kimia. Pertanyaannya adalah tadi kan dijelaskan bahwa para ilmuwan ateis menganggap bahwa agama akan kehilangan posisinya seiring dengan kemajuan sains. Nah, mungkinkah anggapan ini terjadi di masa depan? Mungkin bisa diulang Hilmi pertanyaannya. Tadi kan dijelaskan bahwa para ilmuwan ateis menganggap bahwa agama akan kehilangan posisinya seiring dengan kemajuan sains. Nah, pertanyaannya, apakah anggapan ini mungkin terjadi di masa depan? Oke, makasih Hilmi. Bisa dilanjut Han. Oke, makasih. Perkenalkan nama saya Tehan Ayaksa dari Tekim. Saya mau nanya, kalau misalnya, kan tadi dijelasin, kalau misalnya kita merasakan kehadiran Allah di balik materi gitu kan. Nah, caranya kita biar kita bisa lebih merasakan dan lebih dekat sama Allah, kalau misalnya terhadap kayak hal-hal yang nggak bisa kita lihat pakai mata sendiri itu gimana ya? Makasih. Oke, makasih Hanun. Sebelumnya kita minta waktu sebentar untuk diskusi dulu ya. Makasih.
Oke, izin jawab jawabannya pertanyaan dari Gata. Tadi kan ada dua ya cara mengenal Allah melalui ayat kauniyah sama apa tadi sempat ayat-ayat syariah ya. Kalau menurut saya sendiri, menurut kami nggak ada yang lebih efektif dan dua-duanya itu sangat krusial untuk mengenal Allah secara lebih lanjut sehingga kita dapat lebih bertakwa kepada Allah. Itu sih. Berarti dua-duanya itu kayak saling melengkapi gitu ya? Iya, nggak bisa dipisahkan gitu. Oke, makasih jawabannya. Oke, sama-sama. Oke, izin menjawab pertanyaannya Hanun ya. Bagaimana cara merasakan dan merasa lebih dekat dengan Allah dengan hal yang tidak bisa kita lihat dan rasakan. Sebenarnya memang kayak wujud fisik Allah gitu kan kita gak ada yang pernah lihat kan ya. Cuman dari ciptaannya di alam semesta ini, misalnya kok bisa solar system kita itu tersusun segitu rapi sehingga planet nggak ada yang tabrakan dan nggak tiba-tiba mohon maaf kiamat gitu kan ya, dan kok bisa matahari jaraknya bisa pas banget gitu sehingga nggak kedinginan sampai bumi itu membeku atau kepanasan sampai kita terbakar gitu. Sebenarnya cara merasakan kehadiran Allah itu kita bisa dari situ sih, kayak meng-acknowledge ciptaan-ciptaannya gitu yang maha besar gitu. Dan yang berikutnya itu mindset sih, mindset kalau ciptaan-ciptaan yang tadi itu bukan udah ada dari sana gitu, cuman ada being yang lebih besar dan maha kuasa yang nyiptain itu gitu sih. Apakah udah menjawab? Menjawab kok, makasih ya. Oke, sama-sama.
Oke, izin menjawab pertanyaan Hilmi ya. Apakah agama akan kehilangan arahnya seperti yang dianggap ateis pada kemudian harinya pada masa depan? Menurut kami mungkin aja sih terjadi sebagai orang yang beragama. Kita mungkin bisa nggak mampu menjaga eksistensi dari agama kita sendiri gitu kan ya. Kayak nanti yang udah dijelaskan pada Quran juga, nanti bakal lebih banyak aliran-aliran Islam yang salah dan melenceng dari ajaran yang seharusnya. Cuman menurut kami dalam waktu dekat agama nggak akan kehilangan arah atau hilang dalam waktu yang dekat, karena orang yang beragama, apalagi Islam kan emang mayoritas kan ya di dunia, itu lebih banyak daripada orang-orang yang tidak beragama gitu sih menurut kami. Apakah udah terjawab Hilmi? Sudah kok, makasih. Oke. Oke, izin menjawab pertanyaannya Nadia. Mungkin tadi kesadaran yang dimaksud itu adalah kesadaran tentang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri ya, dan manfaat yang bisa kita peroleh kalau kita memang sadar dan beriman dengan keberadaan Allah, ya mungkin pahala dan kita dipandang benar dalam sisinya gitu. Oke, makasih Hafiz. Ya, terjawab. Makasih. Mohon maaf Pak Subur, mungkin bisa diberi contoh Pak buat ayat-ayat yang tentang dunia tekniknya Pak. Terima kasih, Ya, Pak. misalkan ayat yang terkait tentang pertambangan, yang menjelaskan, ayatnya memang tidak detail, tapi menjelaskan misalkan lautan, gunung-gunung, dan lain sebagainya.
yang diperuntukkan untuk manusia. Warazaqnahum, dan kami anugerahkan untuk manusia itu fil barri wal bahr, yang ada di lautan, di daratan, di lautan, gunung-gunung dan lain sebagainya. Itu saya gini sih, lebih kepada nilai saja yang ingin saya angkat daripada diskusi ini. Bagaimana nilai-nilai Islam dibawa dalam dunia engineering, ya. Kira-kira apa-apa saja. Ya pasti ayat Qur'annya yang menjadi isyarat di dalam ilmu pengetahuan, teknologi, berikut di teknik itu ada, ya. Namun tidak mendetail menjelaskannya. Bahkan sekarang itu ada tafsir ilmu pengetahuan, ya. Nanti sebetulnya itu bahasan khusus. Itu saja mungkin dari saya pertanyaannya. Oke Pak, mungkin diberi waktu sebentar untuk kami diskusi. Kalau menurut kami tadi misalnya contoh ayatnya yang tentang gunung-gunung dan lautan, ada yang tawar dan asin, itu menurut kami emang dunia ini sudah dibuat sedemikian rupa agar manusia bisa memanfaatkannya gitu loh. Dan mungkin kalau di teknik gunung-gunung tadi yang sudah Pak Subur bilang bisa dijadikan pertambangan, dan pertambangan itu nanti bisa untuk memajukan civilization manusia gitu kan ya. Dan kalau laut bisa jadi sumber makanan, dan mungkin kalau di teknik kimia bisa mengolah garam gitu kan ya, dari air laut, dari air asin. Gitu sih Pak mungkin. Baik, ini kaitannya seperti ini. Tadi kan dijelaskan juga ada masalah akal, ya, otak, akal manusia. Jadi Allah itu menitipkan di Nusantara ini kekayaan sumber daya alam yang luar biasa. Itu bisa dieksplorasi secara keilmuan, isyarat-isyarat yang terdapat dalam Al-Quran itu oleh kalian, ya, di bidang teknologi, di fakultas teknik lah. Itu yang bisa menggali lebih jauh makna-maknanya adalah teman-teman ini lah. Tapi yang lebih jauh dari pentingnya, maksud saya makna-makna Al-Quran itu isyarat yang di dalam Al-Quran, bagaimana betul tadi menjadikan civilization manusia, peradaban manusia ke depan itu jauh lebih baik. Informasi, sependek informasi yang saya dapat, bahwa katakanlah pertambangan yang ada di Indonesia itu secara label atau simbol itu bukan merah putih, teman-teman. Yang ada di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, kalian tahu. Ya, simbolnya itu bukan, saya melihat di salah satu info itu, wah, ini bukan logo ya, simbolnya itu bukan kita gitu. Lah, ini ada apa gitu? Apakah umat Islam di Indonesia kitab sucinya tidak memberikan tuntunan, tidak memberikan rambu-rambu, tidak memberikan isyarat, informasi, ya? Apakah menyalahkan agama dengan keadaan yang seperti ini gitu? Oh, agamanya ya tidak memberikan informasi ke arah sana gitu, ya. Jadi maksud saya, agama itu memberikan informasi ke arah sana dan menuntun juga
agar manusia-manusia yang ulul albab, nah masuk nih, manusia-manusia yang ulul albab memikirkan itu semua. Ya, katakan di Papua itu ada sumber emas yang besar, tapi masuk ke negara itu berapa persen? Padahal yang saya amati, banyak gunung yang besar-besar di sana, dan itu bukan gunung aja, dan itu isinya sebagian besar ya emas gitu, kandungan-kandungan emas. Itu dibawa dengan enaknya gitu ya, dibawa dengan secara administratif yang legal. Yang legal administratif oleh simbol-simbol yang bukan negara kita. Ya, untuk kalau itu diolah, dimanfaatkan oleh tenaga cendekiawan Muslim ya di Indonesia ini, maka manfaat dan dampaknya pun akan merubah civilization. Ya. Ini informasi yang saya dapatkan yang terbaru, salah satu sumber cadangan bahan bakar seperempat dunia itu ada di Indonesia. Saya sebutlah Blok Cepu. Blok Cepu itu ternyata tanah yang ada di Blok Cepu itu minyak semua. Kandungan bahan-bahan yang dibutuhkan dunia semua. Luar biasa. Nah ini yang menguasai siapa? Yang menjadi pemain ya, kita itu paling punya Pertamina. Ya, punya Pertamina juga, olahan sampai menjadi bahan layak pakai itu konon bukan di Indonesia. Nyebrang dulu ke daerah atau ke tempat tertentu, negara tertentu, baru hasilnya adanya bahan bakar yang kita pakai itu diolah menjadi hasilnya ya bukan di Indonesia. Sedangkan itu berada di bawah perut Indonesia. Nah, ini dampaknya luar biasa. Kalau dari sekian puluh ya pertambangan Minerba, sekian banyak itu tempat-tempat eksplorasi minerba itu dikuasai, yang dipegang ya oleh negara. Betapa hebatnya civilization bangsa kita. Mungkin untuk akses pendidikan semuanya diberikan gratis. Riset, dunia riset ya dan lain sebagainya itu sudah gampang dan lain sebagainya. Tidak ada yang namanya bank atau masyarakat di bawah garis kemiskinan. Yang sudah miskin, bukan di bawah garis kemiskinan lagi. 2010 itu survei hasil data BPS. 2010 ya, 2010 11 tahun yang lalu. Angka kemiskinan di Indonesia mencapai angka 7 juta. Itu 11 tahun yang lalu. Itu yang terhitung. Yang tidak terhitungnya ya nggak tahu. Hari ini, itu dulu masih keadaan ya cukup stabil lah, belum diguncang oleh pandemi. Hari ini dengan adanya pandemi ini bagaimana? Ekonomi ketika pandemi dan pasca pandemi. Kalau kalian flashback ulang, setiap tahun angkatan kalian saja yang LC ya, punya gelar LC lulusan COVID itu ya puluhan ribu lulusan SLTA setiap tahun. Lahan lapangan pekerjaan itu terbatas, bahkan sedikit sekali. Syukur-syukur teman-teman ini setelah lulus SLTA
bisa berkuliah, orang tuanya mampu. Tidak sedikit teman-teman kita, saudara-saudara kita yang tidak memiliki kesempatan yang sama. Mau kuliah, orang tuanya nggak mampu. Jangankan untuk kuliah, untuk makan saja, bisa makan saja sudah alhamdulillah. Hari ini lapangan pekerjaan sudah sangat-sangat kecil, menipis. Yang sudah kerja saja kena PHK. Yang sudah kerja saja kena PHK. Ditambah lagi dengan peraturan-peraturan yang kemarin kakak-kakak kelas kalian turun ke jalan, paham ya? Kakak-kakak kelas kalian turun ke jalan mendesak RUU itu ya. Ya, pahamlah. Ya, kakak-kakak kelas kalian di UI ya. Ya. Menyerukan ini mau bagaimana? Ya. Maka kalau saya sih banyak berharap kepada regenerasi ke depan harus memiliki integritas, kapabilitas, ya. Integritas itu harus dijaga. Jadilah seorang ilmuwan yang memegang nilai-nilai Islam, ya. Nilai-nilai Islam harus kalian pegang. Integritas itu gampangannya. Bahasa sekarang integritas. Tidak mudah, ya, tidak mudah yang namanya digoyang oleh fulus, ya, fulus. Jangan mudah digoyang oleh yang namanya fulus. Kalian harus punya lawannya dari pragmatis apa? Lawannya dari pragmatisme. Lawan dari pragmatisme, jangan menjadi pragmatis, orang yang pragmatis, tetapi kalian harus memiliki orang yang idealis. Bukan dalam artian idealis yang over idealis, tetapi idealisme dalam berpikir, bertindak, itu bagi mahasiswa penting. Ya, karena itu yang menjadikan building, yang membentuk building kalian. Ya. Dalam wacana hari ini yang lagi berkembang itu adalah bagaimana eksplorasi yang seharusnya menjadi eksplorasi yang membawa manfaat. Karena eksplorasi pertambangan, bisnis, dan lain sebagainya bukan eksplorasi, tetapi malah mengeksploitasi. Ya. Karena apa? Tidak menggunakan etika eksplorasi. Etikanya itu tidak dibawa. Etika eksplorasi pertambangan, etika dalam beramal harus kalian bawa terus. Nggak apa-apa misalkan kalian menjadi common enemy karena keadaan ya semuanya sudah seperti itu, pragmatis. Apalagi ya bahasa saya kalau misalkan pragmatisnya diukur dengan nominal, ini bukan ilmuwan sejati kalau sudah seperti itu. Ya, para founding fathers, para negarawan itu rela tidak menjadi orang yang terkenal. Rela tidak menjadi orang yang punya banyak material. Tetapi mereka mempertahankan loyalitas dan nasionalisme. Ya. Baik, saya kira tambahan dari saya itu dan pas waktunya juga telah habis. Ya, langsung ditutup aja sekalian ya. Baik, Pak. Baik. Sama saya apa kalian? Sama Bapak aja boleh, Pak. Baik. Terima kasih kepada pemateri kelompok hari ini, Saudara Hafiz dan Diki, Saudara Hafiz dan Diki yang telah menyampaikan materi dengan baik, dan semua saudara-saudari
yang berdiskusi dan hadir dalam perkuliahan sore hari. Mudah-mudahan perkuliahan hari ini ada guna dan manfaatnya untuk kita semua. Mari kita akhiri dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum wallahu muwaffiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, makasih Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Terima kasih Pak.